Kami dulu berpikir hidup kami bermakna, padahal kosong, tak berpengharapan. Hingga komunitas ini membawa kami berjumpa Allah kami yang hidup. Tiada seperti Allah kami yang rela serahkan Yesus anaknya. Menebus kami dengan cintanya, rendahkan diri dan korbankan nyawa. Adakah yang dapat memisahkan kami dari cintanya? Tempat terdalamkah atau tempat tersembunyi atau maut sekalipun, tak satu pun. Dia yang angkat kami dari debu dan tempatkan kami bersama Sang Raja. Sukacita kami rasakan untuk wanita mandul yang memiliki gedung. Kami yang lemah dan tak layak, namun Dia panggil kami untuk menangkan generasi ini. Dimuridkan dan memuridkan. Menjangkau siswa, mahasiswa kepada Injil. Bawa mereka dalam karya aku penebusannya. Kami siap. Allah kami akan jagungkan di antara segala bangsa. Kemuliaannya bersinar mengatasi langit. Ketika siswa mahasiswa hingga alumni mengenangnya. Hingga generasi demi generasi datang dan memuji kebesarannya. Karena Dia setia.
Jalan-jalan ke Terminal Beratang, pergi piknik ke Sungai Berantas. Saya ucapkan selamat datang di ibadah syukur ulang tahun Perkantas. Ya, shalom Bapak Ibu serta rekan-rekan terkasih, kakak-kakak dari pelayanan alumni, teman-teman mahasiswa serta adik-adik siswa yang malam ini hadir di Zoom. Ya, bersyukur begitu ya, senang boleh bertemu dengan Bapak Ibu serta rekan-rekan sekalian. Kiranya di saat ini kita semua berada dalam kondisi yang sehat, juga bersuka cita, karena momen hari ini momen yang begitu spesial begitu ya bagi pelayanan kita bersama. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikianlah Mazmur 100 ayat yang kelima. Bersyukur untuk kesetiaan Tuhan kita, di tengah kondisi yang sekarang, di tengah masa yang sekarang, kita boleh sama-sama berkumpul secara virtual. Untuk saat ini kita sama-sama mengikuti ibadah syukur ulang tahun Perkantas Surabaya yang ke-48, pelayanan kita bersama. Kita percaya bahwa Allah yang telah menyertai dari masa lalu dan dari masa sekarang, Allah juga yang akan terus menyertai pelayanan kita bersama di masa yang akan datang. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yerahmel Duyawara. Saya biasa dipanggil Rahmel. Saat ini berkuliah di ITS jurusan Matematika angkatan tahun 2017. Ya, salam hangat kenal untuk Bapak Ibu juga rekan-rekan sekalian yang mungkin baru pertama kali melihat saya. Saya juga terlibat dalam pelayanan siswa secara khusus sebagai tim pembimbing siswa. Ya, ibadah syukur di tahun ini terasa begitu spesial begitu ya. Karena malam hari ini kita dilayani secara khusus oleh The Next Generation. The Next Generation. Ya, kita dilayani oleh adik-adik siswa, juga teman-teman mahasiswa yang terlibat dalam persiapan pelayanan di malam hari ini. Menjadi satu bukti bahwa Perkantas dalam kerinduannya untuk terus hadir secara nyata, secara kontekstual untuk melayani generasi demi generasi, angkatan demi angkatan, untuk mempersiapkan setiap orang yang dilayani oleh Perkantas menjadi pemimpin yang berpengaruh di zamannya, di lingkungannya. Oleh sebab itu, kita patut bersyukur untuk keterlibatan dari adik-adik siswa, juga teman-teman mahasiswa di pelayanan pada malam hari ini. Sebelum kita memulai lebih jauh, kita akan berdoa untuk mengawali ibadah kita di malam hari ini, memohon Allah menolong kita dalam waktu ke depan. Mari kita bersatu dalam doa. Kami menghadap Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Berkuasa, Allah yang setia di dalam kehidupan kami, juga Allah yang setia menyatakan kehadirannya di pelayanan kami yang Allah anugerahkan. Yang bersyukur malam hari ini boleh berkumpul secara virtual bersama Bapak Ibu, bersama kakak-kakak, juga teman-teman, serta adik-adik siswa di malam hari ini. Biarlah melalui ibadah syukur di malam hari ini kami sekali lagi boleh melihat betapa Allah mengasihi pelayanan ini dan betapa Allah merindukan kami untuk terus terlibat dalam menjangkau jiwa yang ada. Kami menyerahkan waktu ke depan, segala hal yang di luar kendali kami, mari Tuhan Allah yang menolong dan berotoritas, perangkat, jaringan, juga hal-hal lain, kiranya Allah yang boleh memberkati ibadah pada malam hari ini. Demi Kristus Yesus, Allah yang telah mati dan menebus dosa kami menyerahkan waktu ke depan di dalam tangan-Mu. Amin. Ya, Allah mengajak kita semua terlibat. Allah melibatkan kita untuk hadir di kota ini secara khusus terlibat dalam pelayanan Perkantas Surabaya. Ada kakak-kakak yang melayani di komponen alumni, di dunia profesi. Ada teman-teman yang melayani di kampusnya. Juga ada adik-adik siswa yang terlibat dalam pelayanan di sekolahnya. Ya, kita bersyukur bahwa Allah memakai kita bersama untuk terlibat. Sebab sekarang waktunya bagi kita untuk menyatakan iman dan membawa kesaksian kita di tengah dunia. Mari bersuka, kita menyanyikan sekarang waktunya. Sekarang waktunya membawa kesaksian
terlebih mulia mahkota tersedia. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan terkasih, firman Allah yang senantiasa meneguhkan kita dalam setiap hal yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kita, setiap tantangan dan kesulitan yang ada. Di tengah kita mengerjakan tanggung jawab kita, juga dalam kita bertahan dalam pelayanan yang Allah anugerahkan bagi kita untuk kita kerjakan. Sesaat lagi kita akan sekali lagi mendengar kebenaran firman Tuhan yang akan meneguhkan kembali dan akan menghibur kita untuk kita boleh sama-sama menikmati apa yang ingin Tuhan nyatakan bagi kita semua. Mari mempersiapkan hati, mempersiapkan hidup kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita menyanyikan firman-Mu ku pegang selalu. Firman-Mu ku pegang selalu, saat duka, saat senang, jalan hidup yang akan datang, tangan Tuhan yang memegang. Pencobaan menghimpit aku dan menjadi keluhanku. Firman-Mu ku pegang selalu.
Selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Selamat malam untuk rekan-rekan hamba Tuhan dari berbagai gereja, kakak-kakak alumni, rekan-rekan staf, para rekan-rekan mahasiswa yang dikasihi Tuhan dan juga adik-adik siswa dan semua kita yang bersukacita hari ini. Ya, apa kabarnya? Dan saya harap di tempat kita masing-masing kita tetap dalam keadaan sehat. Ya, kita bersyukur untuk kondisi itu. Nah, mari kita membaca firman Tuhan lebih jauh untuk menjadi landasan dan dasar kita di dalam acara HUT yang berbahagia ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Terpujilah Allah yang kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Allah yang memegang kendali atas sejarah ini. Yang kami percaya adalah Allah yang akan terus mengerjakan karya keselamatan yang tidak akan pernah gagal. Yang merupakan satu desain yang akan tampil sebagai pemenang. Kami berdoa Tuhan supaya kebenaran ini boleh kami nikmati malam ini. Nah, di tengah-tengah situasi bangsa kami, di mana saudara-saudara kami banyak mengalami kesulitan karena kondisi ini Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan menghibur, menguatkan mereka. Para tenaga medis kami, para aparat keamanan, para government, orang-orang yang terpapar di rumah sakit, biarlah Tuhan mengingat dan menghibur mereka, menguatkan. Dan biarlah ya Tuhan kami yang berkumpul di dalam Zoom ini sekali lagi Tuhan, diteguhkan, dikuatkan oleh kebenaran firman-Mu, karena firman itu adalah sulu dan pelita bagi kaki kami. Berikan kami hati seorang murid ya Tuhan malam ini untuk mau belajar kebenaran firman itu. Hati yang mau terbuka untuk kebenaran itu. Pimpin ya Tuhan. Dan pakailah hamba-Mu yang terbatas ini untuk menyampaikan firman-Mu. Kuasa kebenaran firman-Mu yang tidak pernah terbatas ini. Sehingga sekali lagi Tuhan menguatkan, meneguhkan kami untuk terus di dalam kesetiaan, di dalam kobaran api yang menyala-nyala. Untuk terus mengerjakan penginjilan dan pemuritan ini. Visi yang Tuhan percayakan kepada lembaga ini. Ampuni segenap salah dan dosa kami Tuhan. Dan layakkanlah kami untuk menikmati Tuhan yang ajaib itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan di dalam perayaan HUT malam ini adalah dari 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel pasal 2 ayat 1 sampai 10 saya akan bacakan bagi kita semua. Lalu berdoalah Hana katanya, hatiku bersukaria karena Tuhan, tanduk kekuatanku ditinggikan oleh Tuhan. Mulutku mencemooh musuhku sebab aku bersukacita karena pertolongan-Mu. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan, sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau, dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Amin. Janganlah kamu selalu berkata sombong, janganlah caci maki keluar dari mulutmu, karena Tuhan itu Allah yang Maha Tahu. Dan oleh Dia perbuatan-perbuatan diuji. Busur para pahlawan telah patah, tetapi orang-orang yang terhunyung-hunyung pinggangnya berikatkan kekuatan. Siapa yang kenyang dahulu sekarang menyewakan dirinya karena makanan. Tetapi orang yang lapar dahulu sekarang boleh beristirahat. Bahkan orang yang mandul melahirkan 7 anak.
Tetapi orang yang banyak anaknya menjadi layu. Tuhan mematikan dan menghidupkan. Ia menurunkan ke dalam dunia orang mati dan mengangkat dari sana. Tuhan membuat miskin dan membuat kaya. Ia merendahkan dan meninggikan juga. Ia menegakkan orang yang hina dari dalam debu dan mengangkat orang yang miskin dari lumpur untuk mendudukkan dia bersama-sama dengan para bangsawan dan membuat dia memiliki kursi kehormatan. Sebab Tuhan mempunyai alas bumi dan di atasnya ia menaruh daratan. Langkah kaki orang-orang yang dikasihinya dilindunginya. Tetapi orang fasik akan mati binasa di dalam kegelapan. Sebab bukan oleh karena kekuatannya sendiri seseorang berkuasa. Orang yang berbantah dengan Tuhan akan dihancurkan. Atas mereka ia mengguntur di langit. Tuhan mengadili bumi sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberi kekuatan kepada raja yang diangkatnya dan meninggikan tanduk kekuatan orang yang diurapinya. Nah, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita yang berbahagia adalah yang terus rindu mendengar firman, tetapi juga haus untuk melakukan kebenaran itu. Tema kita malam ini adalah no one like our God. Tiada Tuhan seperti Allah kita. Nah, saudara, saya ingin memulai khotbah ini ya dari satu artikel ya yang dulu muncul di awal pandemi ini bulan Maret tahun 2020 ya, satu kesaksian ya dokter yang ada di Italia. Ya, di dalam kesaksian itu saudara, ya di tengah-tengah segala upaya yang mereka mau lakukan untuk menolong orang-orang yang mengalami dampak daripada COVID itu, dengan berbagai kemampuan yang mereka miliki, dengan berbagai teknologi yang mereka miliki, mereka sampai kepada satu keadaan. Mereka katakan bahwa sekarang kami harus mengakui bahwa kami sebagai manusia telah mencapai batas kami. Tidak ada lagi yang bisa kami lakukan. Dan setiap hari kami semakin banyak orang yang meninggal. Saudara-saudara, sekelompok dokter ini adalah sekelompok orang-orang yang benar-benar tidak mengakui Tuhan itu. Mereka adalah orang-orang ateis. Bahkan mereka mencemooh, bahkan mencibir dan mentertawakan orang tua mereka ketika mereka pergi ke gereja. Tetapi keadaan itu membuat mereka berpikir bahwa segala yang mereka andalkan tidak bisa mereka pakai untuk mengatasi keadaan itu. Nah, di tengah-tengah keputusasaan itu, saudara-saudara, ada seorang kakek tua ya kira-kira umur 70 tahun yang ada juga di dalam bangsal ICU itu, datang kepada dokter yang hopeless itu dan dia katakan, "Dokter, bolehkah saya datang kepada para pasien itu untuk mendoakan mereka?" Lalu dokter ini yang tidak bisa lagi berbuat apa-apa dikatakan, "Silakan, Bapak." Nah, saudara, pendeta tua ini mendatangi pasien satu demi satu. Nah, kemudian dia doakan mereka. Satu demi satu didoakan. Dari kejauhan, para dokter itu memperhatikan. Raut wajah daripada pasien itu berubah, saudara-saudara. Di tengah-tengah mereka menerima dan menghadapi ancaman kematian itu, raut mereka berbeda ketika seorang tua ini mendekati dan mendoakan dia. Nah, setelah selesai peristiwa itu, saudara, bapak tua ini juga mungkin setelah 1 atau 2 minggu meninggal. Ya, para pendeta itu. Tetapi mereka katakan bahwa ada sesuatu yang berbeda. Ya, kami sekarang melihat bahwa apa? Ada Tuhan yang bisa mengubah semua keadaan. Ada Tuhan yang tempat orang-orang itu bisa untuk mengantungkan hari depan, masa depan mereka yang tidak lagi bisa diberikan oleh dokter itu. Dan orang-orang itu kemudian, para dokter ini kemudian berbalik kepada Tuhan. Nah, setelah peninggal daripada orang itu, dia katakan, "Saya senang sekarang telah kembali kepada Tuhan.
Sementara saya dikelilingi oleh penderitaan dan kematian dan orang-orang yang terinfeksi di sekitar saya. Saya sekarang bisa kembali kepada Tuhan. Kita perhatikan saudara-saudara, seorang kakek tua yang juga ada dalam kondisi kritis. Dipakai oleh Tuhan untuk mengubahkan arogansi, kepengahan orang-orang yang mengatakan memiliki ilmu pengetahuan. Yang mengatakan memiliki teknologi, memiliki segalanya untuk bisa menjawab segala tantangan. Tetapi saudara, di dalam testimoni itu, dia katakan kami menyerah. Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang bisa membalikkan dan memang dia berkuasa berdaulat. Dan itulah yang akan kita pelajari sore ini saudara. Itulah yang akan kita renungkan bersama-sama. Apakah Allah yang sempurna itu, Allah yang tiada lain tandingannya itu, sungguh-sungguh saudara-saudara masih menggetarkan hati kita. Sungguh-sungguh masih menjadi tempat perlindungan kita ketika segala sesuatu itu nampak tidak ada harapan. Dan melalui nyanyian daripada Hana, saudara, mari kita melihat satu nyanyian yang luar biasa sekali. Tetapi sebelum kita untuk memahami apa yang ada di dalam nyanyian ini, mengapa nyanyian begitu dahsyat ini bisa keluar, saudara? Nah, kita perlu melihat konteksnya. Ya, ada dua konteks. Ya, yang pertama adalah personal konteks. Nah, personal konteks yang kita tahu bersama adalah peristiwa tentang kemandulan daripada Hana. Kemandulan itu saudara-saudara adalah aib ya bagi wanita saat itu. Dan dia dikatakan mendapatkan provokat daripada penina. Dia mendapatkan tekanan. Dan kemudian itu disertai rasa malu dan perasaan bersalah yang luar biasa. Bahkan ada yang mengatakan bahwa kondisi daripada penina itu adalah satu kematian. Artinya bahwa eksistensinya sudah tidak dianggap orang ada karena dia tidak bisa memberikan keturunan. Nah, karena kondisi situasi seperti itulah saudara, di dalam kitab Yeremia juga, di dalam Yeremia itu, di dalam Yeremia 44 ayat 17, itu dia melihat bahwa bangsa Israel itu kemudian mencoba untuk mengadopsi tradisi di sekitar mereka. Oleh karena besarnya aib ini, sehingga mereka melakukan sesuatu, yaitu memberikan meramas adonan, dan memberikan korban curahan, dan membakar dupa-dupa kepada surga untuk menjamin kesuburan mereka. Nah, yang dipikirkan oleh para sarjana Alkitab waktu itu adalah bahwa kepada siapa mereka melakukan itu adalah kepada ratu atau dewi kesuburan, yaitu Asitoret. Nah, itu ada di dalam Yeremia 44 ayat 17 sampai 19. Begitu dahsyatnya kondisi itu yang menimpa seorang wanita di dalam konteks saat itu. Tidak mudah, saudara. Nah, yang berikut itu saudara bahwa teks ini juga itu adalah berakar dari apa? Dalam Hakim-Hakim. Jadi 1 Samuel ini itu adalah surat yang ditulis di dalam zaman yang sama dengan Hakim-Hakim. Dan apa yang terjadi dalam zaman Hakim-Hakim adalah zaman di mana tidak ada raja. Dan orang Israel bebas berbuat apa saja sekehendak yang mereka inginkan. Jadi satu keadaan yang kacau. Satu keadaan saudara-saudara yang tidak ada room. Jadi teks ini muncul saudara dari dua kekacauan ya dan kehancuran, yaitu personal dan nasional. Dalam situasi seperti inilah kemudian saudara pujian ini muncul. Nah, apa yang dilahirkan oleh konteks ini saudara? Kita melihat satu pujian yang sangat menakjubkan ya. Satu nyanyian pujian syukur yang dilantunkan melalui doa. Satu lagu yang bukan lagi tentang apa yang Tuhan lakukan, tetapi lagu yang berpusat tentang Yahweh dan bukan tentang dirinya. Inilah lagu yang kemudian diangkat oleh Hana
ketika Tuhan menjawab doanya. Siapakah Tuhan yang dinyanyikan oleh Hana di dalam teks ini, saudara-saudara? Perhatikan saudara, kita lihat dia katakan, hatiku bersukaria karena Tuhan. Terjemahan lebih tepat adalah sangat bersukacita. Atau lebih tepatnya saudara adalah satu sukacita yang terus-menerus meluap-luap. Jadi bukan sukacita yang biasa. Dan dia katakan saudara-saudara lebih jauh, alasannya apa? Itu alasannya karena Tuhan. Nah, persoalannya sekarang, Tuhan yang seperti apakah itu? Dikatakan selanjutnya adalah yang meninggikan tanduknya. Nah, tanduk itu adalah biasa sebagai simbol kekuatan atau kemuliaan. Hana kemudian menggunakan kata tanduk sebagai simbol kekuatan yang kemudian diperbaharui. Dan juga posisinya yang dipulihkan, martabatnya yang terselamatkan. Tuhan yang tiada lain atau Tuhan yang seperti apakah yang menjadi pusat nyanyian dalam pujian Hana ini. Nah, kita lihat saudara bahwa apa yang dilantunkan oleh Hana ini itu juga kemudian nanti akan dilantunkan di dalam 2 Samuel pasal 22 menjadi nyanyian syukur daripada Daud. Dan kita melihat bahwa inklusio inilah kemudian yang membentuk serangkaian tema, seluruh kejadian, seluruh narasi yang ada di dalam 1 dan 2 Samuel. Bagaimana Tuhan kemudian menghadirkan raja yang akan menjadi cikal bakal Mesias, juru selamat kita akan hadir. Di dalam ayat 2, saudara-saudara, di situ dikatakan, di dalam bagian pertama ini Hana menyebutkan Tuhan itu adalah yang kudus. Tuhan itu adalah yang kudus. Yahweh yang sepenuhnya terpisah daripada ciptaan. Ya. Berbeda karena dia pencipta. Dan yang kedua adalah makna yang kudus itu adalah satu manifestasi daripada kesempurnaan moral. Bahwa tidak ada yang salah, bahwa dia tetap adalah adil. Di tengah-tengah segala yang dilihat oleh manusia sebagai suatu kecelakaan. Dia pada dirinya sendiri adalah kesempurnaan moral. Dia bertindak adil dan menghormati perjanjiannya. Kekudusan Yahweh juga berkaitan, saudara-saudara, dengan apa yang diasosiasikan dengan dia. Rahmatnya yang kudus dan umatnya dan seterusnya. Tetapi saudara-saudara, kekudusan Yahweh adalah kategori tersendiri. Kategori yang berbeda. Dalam istilah teologi adalah antara dia dengan ciptaan. Yang kemudian ciptaan melihat satu kekacauan. Dia tetap adalah Allah yang berbeda, different kualitatif. Ia karena dia adalah Allah yang kudus. Yang kudus dan memang bisa untuk mengkuduskan umatnya. Yang berikut saudara-saudara yang dijelaskan di dalam bagian ini, Allah itu adalah batu karang. Adalah batu karang di dalam 2b. Yahweh adalah batu di dalam tulisan suci. Batu itu sering diasosiasikan sebagai metafora untuk kekuatan atau untuk stabilitas. Penggunaan dari perjanjian Tuhan dengan batu karang ini menunjukkan kepada kita satu kondisi yang ada di dalam Palestina, konfigurasi tanah di sana. Di mana saudara-saudara masa batu yang mengelilingi tebing yang curam. Masa batu itu dikelilingi oleh tebing yang curam dan menawarkan satu gambaran perlindungan yang sangat kokoh dan sangat pasti. Di tengah-tengah tanah yang begitu rapuh ini ada tebing curam yang berbatu di situ, dan itulah yang menjadi kekuatan bagi tanah itu. Nah, itulah yang dilihat oleh penulis waktu dia menggunakan kata ini. Tuhan adalah batu karang. Juga itu menunjuk kepada kesetiaannya yang tak tergoyahkan. Dan lebih penting untuk menganggap atribut ini dikemukakan di sini. Karena hubungannya sebagai Allah perjanjian diasumsikan Allah kata-kata.
Jadi saudara, dia adalah Allah yang kemudian itu kudus, batu karang yang tak tergoyahkan, merujuk kepada Allah yang segitu setia di dalam perjanjiannya. Dan selanjutnya saudara, di bagian berikutnya dikatakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Tahu. Apa yang dimaksudkan di sini saudara? Apa yang dimaksud dengan yang sombong di sini? Apakah menunjuk kepada penina semata? Tidak, saudara. Apa yang dimaksudkan Hana di sini adalah terkait dengan apa yang dimiliki oleh manusia di dalam ayat 4 sampai ayat 8. Yang mana itu cenderung membuat manusia meninggikan diri terhadap apa? Terhadap Tuhan. Dan membuat manusia begitu arogan. Di dalam ayat 1 kita perhatikan kata musuhku. Kataku di situ di dalam bahasa Ibrani itu dipakai dalam bentuk jamak. Artinya musuh-musuh Allah. Dan bukan hanya penina. Tetapi musuh-musuh Allah juga itu adalah musuh. Daripada musuh-musuh Tuhan adalah musuh Hana. Jadi Tuhan tahu dan Tuhan Maha tahu segala kepemilikan dan posisi kita. Apakah itu membuat kita bermulut besar akan berhadapan dengan pengadilan karena kemahatauan Allah. Saudara-saudara, demikianlah karakter dan keagungan Allah yang tiada tara. Allah yang tiada bandingnya dibicarakan secara detail di dalam lagu syukur pujian ini. Sekarang saudara-saudara, setelah dia membicarakan karakter-karakter yang Allah yang begitu agung, kita akan melihat bagaimana sekarang Hana mencoba untuk masuk ke dalam hal-hal yang lebih real. Kalau tadi mungkin begitu abstrak, tetapi sekarang dia membawa kepada hal-hal yang real. Apa yang dilakukan oleh Allah yang sedemikian hebat ini? Yang pertama, saudara-saudara, kita akan lihat di situ dari ayat 4 sampai 8. Ada pembalikan di sana. Ada pembalikan pertama dikatakan busur pada pahlawan telah patah. Busur pada pahlawan telah patah. Busur yang patah di tangan pahlawan itu, saudara, itu useless. Tidak berguna. Dan kita melihat di dalam sejarah daripada 1 Samuel bagaimana Tuhan membalikan itu. Yang kemudian begitu raksasa Goliat dihancurkan oleh seorang Daud dengan begitu senjata yang begitu sederhana. Bagaimana Daud kemudian yang kemudian muda dan biasa-biasa di hadapan saudara-saudaranya, kemudian dia yang dipilih oleh Tuhan. Ada pembalikan yang dilakukan di sana. Busur yang patah sama sekali tidak berharga, ia tidak memiliki kekuatan sama sekali. Seorang prajurit perkasa mematahkan busurnya selama pertempuran, menjadi tak berdaya melawan musuh yang bersenjata. Dan kemudian saudara juga muncul kata mandul. Nah, di situ kita lihat, di situ dikatakan bahwa yang mandul tadi diberikan anak 7. Nah, sebenarnya saudara-saudara, anaknya Hana itu hanya 6. Ya, tetapi kemudian kenapa di sini katakan adalah 7? 7 itu adalah menunjukkan kepada kesempurnaan. Bahwa orang yang tadinya hopeless, tidak ada harapan, oleh masyarakat di sekitar tidak ada lagi, dianggap tidak ada. Saudara-saudara, dibalikan dan diberikan satu berkat yang begitu sempurna. Segala sesuatu yang datangnya dari Tuhan itu akan mendatangkan satu kesempurnaan dalam diri kita yang menerima itu. Dan kita ingat saudara-saudara, akhirnya dibalikan. Nama penina berakhir di pasal 1. Tetapi keturunan Hana, benih yang dari Hana, yang sempurna itu, terus berlanjut ke dalam apa? Di dalam sejarah. Dan kita lihat Mesias hadir dari sana. Saudara-saudara, yang berikut apa yang dibalikan di sana adalah kata miskin. Secara harafiah pengemis adalah mereka yang sangat miskin, yang duduk di atas debu dan meminta-minta dan tidak memiliki apa-apa selain daripada untuk berbaring. Nah, itulah yang dilakukan oleh Tuhan yang luar biasa. Yang kedua yang dilakukan oleh Tuhan di dalam bagian ini, di bagian terakhir. Perhatikan di dalam ayat yang terakhir. Diulang lagi saudara-saudara, Tuhan yang mengadili sampai ke ujung-ujungnya. Ia memberikan kekuatan kepada raja yang diangkatnya.
dan meninggikan tanduk kekuatan yang diurapinya. Diulang lagi apa yang dikatakan oleh Ana di dalam ayat 1. Nah, yang diurapi itu saudara-saudara, itu adalah kata Ibrani, ya, yang dari mana kata itu saudara-saudara, itu akar daripada Mesaya, dan dari sana nanti itu akan menjadi akar kata bagi Mesias, junjungan kita. Itu yang dikerjakan oleh Tuhan, itu yang dinyanyikan oleh Tuhan, itu yang ada di dalam teks kita. Sekarang di dalam HUT ini, sore ini, apa arti nyanyian pujian Hana bagi kita? Apa artinya bagi kita? Lembaga pelayanan perkantas yang Tuhan berikan visi untuk memuridkan siswa, mahasiswa, dan alumni. Untuk membawa mereka makin hari makin serupa dengan Kristus. Dan itu kalau kita lihat di dalam flyer kita, di dalam disimbolkan. Yaitu beberapa anak-anak yang naik ke atas gunung. Ya, itu menunjukkan adalah di atas batu karang itulah kita mengerjakan visi ini. Di atas batu yang tak tergoyahkan. Di atas Allah yang setia akan perjanjiannya itulah kita mengerjakan visi ini untuk membawa siswa, mahasiswa, dan alumni untuk makin hari makin serupa dengan Kristus. Makin hari makin memeluk salib itu lebih dari apapun. Apa artinya puji-pujian ini di dalam kita mengerjakan visi hari ini, saudara? Yang pertama, saudara, apa artinya apa yang kita syukuri? Apa yang menjadi ucapan syukur kita di dalam keseharian kita, di dalam kita mengerjakan visi ini? Di dalam kita menjalani siara rohani kita ini. Apa yang kita ingat membuat kita tersenyum dan membuat keadaan kita menjadi lebih fresh ketika tekanan ada. Ingatan untuk sesuatu yang mungkin penting itulah saudara yang mungkin masih membuat kita bisa ada bertahan di situ. Tersenyum di situ dan bisa berpikir lega. Apakah itu? Dan kadang-kadang itu saudara hal-hal yang begitu sederhana. Mungkin saat itu bisa membuat rasa syukur kita. Tetapi sebentar setelah itu hilang lagi, kita masuk dalam rasa pergumulan yang begitu dalam, putus asa. Seperti dunia ini makin gelap. Segala yang kemudian kita lihat itu adalah ciptaan. Dan kemudian suatu ciptaan yang membuat saudara mungkin itu senyuman. Atau kekuatan sementara. Itu saudara-saudara membuat pencipta itu tenggelam di balik semua itu. Nah, mari kita belajar apa yang diingat oleh Hana, apa yang disyukuri oleh Hana. Yang diingat Hana bukan lagi sekedar adalah tentang Samuel yang sudah disapi setelah 3 tahun. Sekarang sudah dipersembahkan kepada Tuhan. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara, pujian ini, lagu ini lahir setelah Hana tidak lagi di dalam pelukan dia. Setelah Hana disapi dan dipersembahkan kepada Imam Eli untuk dipakai di dalam rumah Tuhan. Sekarang saudara-saudara yang menjadi jawaban daripada doa dia itu tidak ada di dalam pangkuan dia dan pelukan dia. Tetapi dia masih bisa menaikkan syukur yang luar biasa. Sekarang dia mengarahkan dan menjadikan pusat segala pujian dia adalah bukan kepada apa yang dia miliki, tetapi kepada Tuhan yang melakukan semua itu. Dia kemudian secara perlahan-lahan, secara detail mendeskripsikan, mengingat karakter-karakter Tuhan itu. Dan di sanalah saudara-saudara, dia sekarang membangun syukur pujian dia kepada Tuhan. Sekarang pertanyaannya bagi kita. Kenapa Hana begitu rupa bisa menaikkan syukur? Hana, kamu sudah tidak punya apa-apa. Hana, kamu sudah tidak ada Samuel di pangkuan kamu. Loh, saudara-saudara, seorang Leo Berger di dalam buku Family in Ancient Israel mengatakan begini, bahwa keluarga itu memiliki fungsi ekonomi.
fungsi reproduksi, fungsi pendidikan, fungsi pemeliharaan, nature, dan fungsi militer dan hukum. Sekarang saudara-saudara, apakah ada jaminan bagi Hana bahwa setelah Samuel dipersembahkan itu, dia akan bisa mendapatkan anak lagi? Tidak ada yang tahu dan dia tidak tahu. Tetapi yang dia ingat, di dalam masa sukar itu, dia sudah berjumpa bahwa apa tangisan dia. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, bagaimana di dalam 1 Samuel itu emosi dan kemudian perasaan tersayat-sayat oleh Hana itu digambarkan luar biasa. Mulai dari dia diprovokasi oleh Penina. Hatinya sangat sedih dan dia menangis terseduh-seduh. Saudara-saudara, setiap tahun itu terjadi bukan satu kali. Setiap tahun itu mewarnai perjalanan hidup dia. Tetapi sekarang saudara-saudara, yang dia harapkan, yang kemudian dia inginkan, waduh dia semakin serahkan kepada Tuhan. Dan sekarang dia mau menaikkan pujian kepada Tuhan. Saudara-saudara, karena yang dia ingat, saudara, yang dia ingat adalah Tuhan. Saya pikir pada titik ini dia banyak merenung. Di dalam masa-masa, perhatikan di dalam pasal 1, ayat 21 ayat sampai 22. Ketika Elkana mengajak untuk pergi mengadakan persembahan Nasar, dia katakan, aku tidak ikut. Aku mau menyapi anak ini, aku mau merawat anak ini baik-baik, supaya sehat, supaya sungguh-sungguh dia bertumbuh dengan baik. Dan itu aku bisa persembahkan kepada Tuhan. Dan pada titik ini menurut saya, dalam bagian-bagian itulah ketika dia mengingat susahnya, doanya dijawab. Dia terus merenung tentang Tuhan. Dia terus memikir tentang Tuhan bagaimana mungkin. Sesuatu keadaan yang sungguh memalukan Tuhan balikkan secara luar biasa. Saudara, mungkin waktu itu saudara dia masuk dalam fase hopeless. Tetapi kok Tuhan yang ini kok lain ya? Kok dia bisa membalikkan keadaan saya? Dia mengingat kepada perjanjiannya. Karena yang dia lakukannya sekarang adalah dia masuk dalam fase melakukan serangkaian acara ritual Thanksgiving. Saudara, pada dalam pasal 1 ayat 24, Hana mengadakan satu ritual. Ya, Hana mengadakan satu ritual, yaitu yang ada seperti diperintahkan di dalam hukum Musa. Dan dikatakan di situ, saudara-saudara, dia mempersembahkan, ya, membawa tepung, ya, tepung. Nah, kata tepung di situ adalah kata yang digunakan kemah. Itu tidak pernah muncul di dalam konteks pengorbanan kecuali satu kali, di mana tidak disertai dengan hewan kurban. Karena dengan tepung itu saja, itu sudah dianggap sah. Itu di dalam Bilangan 5 ayat 15. Hana, saudara-saudara, bisa saja mempersembahkan hewan kurban yang lebih murah. Tetapi dia sangat bersyukur untuk situasi ini. Ada 3 komponen yang dia bawa. Yaitu sapi jantan, tepung, dan anggur. Dan itu di dalam menurut Bilangan 15 ayat 8 sampai 10. Seekor lembu jantan, tepung dan anggur harus dikorbankan untuk memenuhi nasar. Saudara-saudara, Hana membawa semua itu di dalam jumlah yang sangat besar dari yang dibutuhkan. Lebih daripada tuntutan daripada hukum itu. Nah, satu eva itu kira-kira 3/4 gantang. Saudara-saudara, Hana sekarang menangani masalahnya tidak seperti orang di dalam zamannya. Ketika mereka tertekan dengan kondisi kemandulan, mereka dia datang kepada dewa-dewa, meninggalkan Tuhan. Tetapi saudara-saudara, dia datang kepada Tuhan di dalam doa. Bahkan apa yang dilakukan Hana tidak dipahami oleh seorang imam. Bahkan seorang imam ini, aduh Eli, ini mungkin kamu sudah mabuk, kenapa kamu melakukan itu? Saudara-saudara, kondisi yang tidak mudah yang dihadapi Hana. Dan dia membawanya itu datang kepada Tuhan. Mengalami dan menikmati Tuhan. Hari ini kita ada dalam kondisi extraordinary. Gereja, pelayanan siswa, mahasiswa, dan alumni. Dan juga sebagai keluarga-keluarga. Kita ada dalam keadaan yang tidak mudah.
Bagaimana kita menghadapi masalah itu, saudara? Kita begitu dekat dengan seminar, webinar, segala informasi di sekitar kita. Tetapi apakah itu, saudara-saudara, membawa kita untuk bisa masuk lebih dalam, menikmati Tuhan, mengenal Tuhan. Dan itu bisa menjadi fondasi bagi kita berdiri dalam situasi yang sulit ini. Dia melakukan hukum Musa pada level yang sangat sempurna secara totalitas. Bagi orang Yahudi belajar Taurat itu wajib hukumnya. Dan di masa-masa sedang kesulitan datang kepada Yahweh untuk melakukan tindakan syukur. Dan apa yang diperbuat oleh Tuhan itu dia menyesuaikan dengan Taurat. Ini yang membuat mereka bertahan menghadapi goncangan di tengah-tengah tantangan, bahkan di tengah-tengah orang-orang yang sungguh tidak mengenal Tuhan. Dan itu yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego ketika mereka dituntut untuk menyembah apa yang diharapkan oleh Nebukadnezar. Ketahuilah, ketahuilah, Allah yang tiada taranya itu sanggup untuk menolong kami. Tetapi kalaupun tidak, jangan pernah harap kami akan menyembah kepada patung itu. Saudara-saudara, identitas mereka begitu jelas. Karena sejak umur 5 tahun, orang-orang Yahudi itu menghafal Taurat. Menghafal itu bukan hanya sekedar baca, kemudian hafal, tidak. Tetapi ada satu proses internalisasi. Membuat Taurat itu masuk di dalam hidup dia. Mengubah segala eksistensi dia yang paling dalam. Dan membuat Tuhan itu bertakhta ada di sana. Saudara-saudara, yang kita butuhkan hari ini adalah kita membutuhkan kedalaman. Saudara-saudara, bukan hanya sekedar ikut ibadah, ikut seminar, dan kita perlu masuk lebih jauh, lebih dalam. Untuk mengenal Tuhan. Untuk menjadikan karakter-karakter Tuhan itu tempat kita berdiri. Supaya sungguh itu membuat kita menaikkan syukur pujian. Apapun situasinya, apapun keadaannya. Dan itu yang dikatakan oleh Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, kambing domba terhalau dari kandang, aku akan tetap beria-ria di dalam Tuhan. Itu yang dilakukan orang-orang Yahudi. Itu yang membuat mereka bisa bertahan, saudara. Saudara-saudara, hari ini kita membutuhkan kedalaman. Kita perlu firman ini sungguh-sungguh menjadi hidup. Jonathan Edwards itu mengatakan, waktu kamu datang mendengarkan khotbah, aku tidak memberikan informasi yang baru. Tetapi aku menjadikannya menjadi baru bagi kamu. Menjadi berita yang baru bagi kamu. Saudara-saudara, tugas kita adalah bagaimana ketika baca firman di dalam doa pribadi kita. Kita ikut KTB, kita ikut persekutuan di sekolah PA. Kita dipanggil untuk merenungkan lebih dalam. Sehingga terjadi proses internalisasi. Firman itu berakar dan kita berjumpa dengan Tuhan di sana. Pertanyaan saya, Bapak, Ibu, Saudara, kapan terakhir kita menangis waktu merenungkan Tuhan? Mungkin segala yang kita miliki, bisnis kita hilang. Mungkin segala yang kita harapkan di dalam masa pandemi akhirnya hancur. Mungkin kemudian pelayanan kita, saudara-saudara, tidak bisa untuk kita kerjakan lagi dengan baik. Tetapi satu-satunya yang kita miliki hari ini, yang tidak akan pernah berubah, yaitu Tuhan. Waktu saya renungkan bagian itu, saudara, di siang hari, air mata saya menetes. Mata saya menetes, hanya ini. Kahari di dalam segala hal selalu dia ingatkan kepada kita. Selalu dia ingatkan dalam pelayanan perkantas. Bahwa satu-satunya yang kita butuhkan itu adalah Tuhan di dalam pelayanan ini. Tetapi bagaimana itu tidak menjadi satu kalimat yang kemudian kosong. Kita perlu untuk menginternalisasi itu. Supaya Allah itu menjadi Allah yang hidup. Supaya keluar menjadi pujian yang menjadi tempat sandaran kita. Tempat berdiri kita untuk mengerjakan visi ini. Yang kedua, saudara-saudara, apa yang perlu kita waspadai? Dalam sebuah perjalanan, saudara-saudara, selalu ada yang diingatkan supaya kita ingat, supaya kita tetap ada di dalamnya. Segala yang ada pada kita membawa kita untuk bukan saja yang ada pada kita melawan Tuhan,
Tetapi segala yang ada pada kita itu, saudara-saudara, membuat kita, saudara-saudara, melawan dan meninggalkan Tuhan. Nah, inilah yang diingatkan oleh penulis 1 Samuel melalui nyanyian syukur Hana. Penulis memperingatkan di dalam teks bagaimana pembalikan dari yang dipikirkan sebagai kekuatan, kenyamanan, sekarang dibalikan oleh Tuhan. Dan juga di dalam sepanjang surat 1 dan 2 Samuel, bagaimana kekuatan-kekuatan dihancurkan. Bangsa Filistin, Raja Goliat, saudara-saudara, ditumbangkan. Yang lemah, kemudian Daud dipilih oleh Tuhan. Penina dalam nyanyian syukur, Ana di dalam nyanyian syukur mengingat Allah yang maha tahu di dalam ayat 3. Sejarah ini milik Tuhan. Jadi tidak ada kekagetan dan kebetulan di dalam seluruh adegan ini. Teks ini mengingatkan kita bahwa Tuhan yang tiada tara, Tuhan yang tiada seperti Dia, mampu membalikkan keadaan, yang mampu membalikkan keadaan bangsa Israel juga. Dari tidak ada raja, sekarang dari Daud muncul cikal bakal daripada Mesias kita. Di mana tempat kita berlindung mengerjakan visi ini. Sejarah pelayanan ini sudah memperlihatkan kepada kita berulang-ulang. Bagaimana anak-anak siswa yang mungkin sejak masuk di dalam kelas, kita ketemu di MOS. Anak-anak mahasiswa yang mungkin begitu sederhana, kita ketemu di dalam penyambutan mahasiswa baru. Sekarang dipakai Tuhan secara luar biasa. Siapakah mereka? Apakah mereka punya kekuatan? Apakah mereka punya dana dan sebagainya? Sejarah juga memperlihatkan saudara-saudara di mana kekuatan-kekuatan besar di dalam dunia ini. Sejarah kerajaan-kerajaan dulu yang pernah kuat. Kaisar Nero, Genghis Khan, kemudian Muhammad Gaddafi. Semua saudara-saudara pemimpin itu kemudian ditelan oleh sejarah. Tetapi kita berdiri di atas batu karang yang teguh. Itulah kepemilikan kita. Dan bagaimana kita melihat keadaan itu. Kita membutuhkan kehancuran hati. Kita perlu kehancuran hati untuk masuk ke dalam, untuk melihat siapa yang bercokol. Apa yang menjadi landasan kita yang utama di sana. Di dalam kehancuran itulah saudara-saudara kita bisa masuk ke dalam kebeningan. Untuk melihat bahwa segalanya nanti. Dan kita membutuhkan Tuhan yang hidup itu. Apa yang diandalkan oleh dunia ini. Yang ditawarkan teknologi dan ilmu pengetahuan. Tidak bisa untuk menghadapi situasi ini. Kita membutuhkan kehancuran itu. Dan di sanalah hati kita harus dipikat. Saudara-saudara, penulis buku ini James Bryan Smith. Satu saat di dalam seminari dia mengalami kekosongan. Dan dia pergi ke seminari. Saudara-saudara, di sana dia pergi ke satu tempat yang bernama satu biara Katolik. Di sana saudara-saudara dia berharap dibimbing oleh seorang yang mungkin luar biasa. Yang mungkin seorang tua yang begitu spiritual dia lihat. Tetapi waktu dia datang, saudara, dia jengkel karena dia ditemui oleh seorang ibu, ya, seorang biara waktu itu yang kemudian dia memakai celana baju-baju senam seperti itu. Waduh, dia tidak nyaman. Dia masuk ke kamar dan besok pagi dia ketemu dengan biara itu. Dia disuruh untuk merenungkan kisah daripada Maria di dalam Lukas 1. Baca itu. Wah, disuruh baca ini ya 1 jam saya sudah dapatkan apa meaningnya. Selesai sudah. Apa berhari-hari 1 hari masa saya hanya menghabiskan waktu dengan 1 pasal ini. Saya sudah melatih di seminari. Sudah besok pagi dia datang ditemui lagi. Apa yang kamu dapat? Ya saya sudah dapatkan, saya sudah eksegesi dan saya dapatkan materi ini. Lebih dari itu apa lagi? Dikatakan tidak ada. Disuruh lagi, coba baca lagi dengan cara yang berbeda. Dengarkan apa yang Tuhan mau katakan kepadamu. Saudara-saudara, berhari-hari dia di situ selama 4 hari. Ruangan satu itu terasa sempit. Sampai hari yang ketiga dia ditanya, apa yang kau dapatkan? Dia katakan tidak ada. Ibu ini mengatakan, kenapa? Kenapa engkau tidak dapat apa-apa? Karena engkau berpikir terlalu keras. Engkau mau coba kendalikan Tuhan. Dan pada titik itulah engkau tidak dapat apa-apa. Biarkan teks itu berbicara kepadamu. Dengarkan apa yang kau dengarkan. Dan pada saat itulah dia dengarkan Tuhan. Di dalam pikiran dia, imajinasi dia. Dan di saat itu dia menyerah.
Kita perlu kehancuran, saudara. Supaya kita bisa melihat segala yang ada di dunia ini. Tantangan-tantangan kita mengerjakan, membawa siswa, mahasiswa. Saudara-saudara, kadang-kadang metode tidak terlalu signifikan. Kita membutuhkan kehancuran hati masuk ke dalam. Dan kadang-kadang perjumpaan dengan Tuhan itu membawa kita dalam satu hikmat yang dahsyat. Untuk kemudian mengerjakan visi ini. Jangan kita menghabiskan waktu di dalam bergumul tentang metode dan sebagainya. Itu penting. Tetapi isi itu, substansi itu, jauh lebih dahsyat. Kita membutuhkan kehancuran. Yang terakhir, saudara. Apa yang kita tinggikan? Dunia ini sudah terbiasa meninggikan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Uang, materi, teknologi, dan kepintaran. Melalui pujian profetik Hana, penulis 1 Samuel membawa konteks pergumulan pribadi Hana terhubung dengan konteks rencana Yahweh bagi bangsa Israel. Melalui saudara-saudara, melalui Samuel akan hadir kerajaan di bawah kepemimpinan Daud, yang dari sana yang akan diurapi itu akan tampil sebagai pemenang. Itulah Mesias kita. Saudara-saudara, sekarang apa yang kita kerjakan di dalam pelayanan ini adalah membawa siswa, mahasiswa, dan alumni untuk menjadi serupa dengan Kristus. Perjuangan kita tiada habisnya. Masa pandemi ini memberikan konteks untuk kita bergumul akan Allah yang tiada tara itu. Sekaligus harapan untuk terus berjuang. Karena kemenangan telah diperoleh oleh yang diurapi itu. Melalui kebangkitannya, dia tampil sebagai pemenang. Dan di atas karyanya itulah saudara-saudara, gereja Tuhan, pelayanan kita membangun semua itu, mengerjakannya. Dan tidak akan pernah digoyahkan oleh badai apapun. Itulah kebenarannya. Tetapi bagaimana kita memahami itu? Kita membutuhkan anugerah, saudara-saudara. Kebenaran ini berulang-ulang kita dengar. Kebenaran ini berulang-ulang kita pelajari. Bahwa Kristus itu adalah batu karang yang kokoh. Tampil sebagai pemenang. Tetapi bagaimana menjadikannya nyata ketika persoalan datang, ketika kita berhadapan dengan pelayanan yang begitu sulit. Saudara-saudara, kita membutuhkan anugerah supaya kita terus diberikan kekuatan, semangat, sukacita untuk terus melayani Tuhan di dalam masa-masa seperti ini. Kita melihat kehancuran akan segera berlalu untuk segala yang ada di dunia ini. Apa yang kita bisa bawa pulang, saya simpulkan di dalam bagian ini, saudara. Apa yang perlu kita syukuri? Nah, kita membutuhkan kedalaman. Supaya karakter Tuhan, pribadi Tuhan itu, saudara-saudara bisa menjadi bagian dari hidup kita. Membuat kita sungguh-sungguh terpesona. Dan mungkin keadaan tidak berubah. Apa yang kita mungkin doakan belum kunjung datang. Tetapi pribadi Tuhan yang hadir itulah yang akan menjadi landasan sukacita kita. Apa yang perlu kita waspadai, saudara-saudara, kita perlu membutuhkan kehancuran hati. Karena hati kita itu adalah produk daripada berhala. Supaya hanya dia di sana. Supaya di sana kita bisa melihat kejelasan. Bahwa segala yang ditawarkan oleh dunia akan binasa. Tetapi dia, gunung batu itu, alam maut tidak akan pernah menguasai dia. Apa yang harus kita tinggikan, saudara? Yaitu Yesus, Raja di atas segala raja. Itulah yang harus ditinggikan oleh pelayanan siswa. Itulah yang harus ditinggikan oleh pelayanan mahasiswa. Pelayanan alumni, gereja Tuhan. Hanya dia dan hanya dia. Dan untuk menikmati dan bisa melakukan itu, saudara. Di tengah-tengah berbagai yang kita miliki, berbagai potensi, berbagai kekuatan yang dimiliki, kita membutuhkan anugerah Tuhan. Saudara-saudara, 2 tahun sebelum pandemi, saya dikuatkan oleh satu lagu. Lagu ini kemudian itu saya begitu senangi sekali.
Di dalam bahasa Inggrisnya itu adalah On Christ, the solid rock I stand. Dan itu saya pasang di status WA saya 2 tahun sebelum pandemi. Nah, ketika pandemi itu datang, tiba-tiba saya lihat-lihat lagi, oh ada status yang saya pasang seperti ini. Saudara-saudara, lagu itu saya kemudian pernah nyanyikan bersama teman-teman waktu sebelum pandemi di persekutuan staff. Nah, karena begitu semangatnya, saya begitu digolorakan oleh lagu itu, saya menyanyikan dengan begitu semangat. Saudara, di bagian akhir itu dia katakan, Kristuslah batu karangku, di atas dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Nah, saya kalau menyanyi itu semangat sekali. Kristuslah batu karangku, di atas dia ku teguh, landasan lain hancur luluh. Wah, sekarang hancur luluh. Teman-teman kata salah, tidak benar. Gimana? Hancur luluh, pelan-pelan, benar-benar. Makin lama makin pelan. Wah, saya mengingat itu, saudara. Di dalam kata itu terkandung makna. Ada satu prinsip teologi bahwa segala yang ada, segala yang kemudian ada di dunia ini, satu persatu sejarah membuktikan akan hilang, akan hancur luluh. Tetapi Kristuslah batu karang kita untuk mengerjakan pelayanan ini, mengerjakan visi ini yang tidak akan bisa digoncangkan apapun. Nah, ini bisa membuat kita bisa tetap bisa berdiri semangat, membangkitkan gairah kita di tengah-tengah kesulitan untuk menjangkau siswa mahasiswa, di tengah-tengah kondisi keluarga kita yang tidak mudah, penghasilan, karakter anak kita. Kita berdiri bahwa segala yang kita kerjakan ini, saudara, tidak akan gagal. Karena ada di dalam batu karang Tuhan yang tidak ada taranya. Biarlah kita makin setia, biarlah kita makin berkobar, biarlah kita makin mengasihi Dia, melayani Tuhan yang tiada tara itu. Mari kita berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Kepada saudara-saudara yang ada di dalam Zoom ini, yang mungkin ada mengalami kesulitan luar biasa. Ujian Hana ini mengingatkan bahwa tiada yang lain seperti Dia. Dan itu menjadi kegirangan dia. Mungkin segalanya akan bisa binasa, akan habis. Tetapi adakah saudara-saudara Allah itu menjadi sukacita kita? Pernahkah kita dibuat menangis di dalam hari-hari kita ketika kita mengingat Dia? Ketika kita para siswa dan mahasiswa berhadapan dengan situasi yang begitu sulit, kita sudah mengusahakan, kita sudah mencoba. Tetapi kita harus diingatkan sekali lagi akan perjanjian Dia, akan kesetiaan Dia, akan ketidakberubahan Dia, akan kekudusan Dia, yang akan tampil sebagai pemenang. Dan kita membutuhkan anugerah Tuhan untuk itu. Datanglah kepada Tuhan, nikmatilah Dia, Allah yang tiada bandingannya itu. Dan engkau akan dibuatnya bersukacita. Dan alam maut tidak akan pernah merampas itu. Mari kita berdoa dan minta dengan kasih Milhan untuk memimpin di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sekali lagi boleh melihat akan karya-Mu yang besar, karya-Mu yang agung, karya-Mu yang luar biasa. Kami anak-anak-Mu Tuhan di tengah kondisi pandemi, di dalam setiap kondisi yang kami jalani, baik itu kami siswa, mahasiswa, ataupun alumni, kami menjumpai kesulitan, kami menjumpai hambatan. Ada banyak hal yang merintangi hidup kami, ada banyak hal yang membuat hidup kami menjadi sulit.
Tapi sekali lagi kami disadarkan Tuhan, sama seperti Hana di dalam setiap pergumulan yang dia hadapi, dalam setiap perjalanan hidupnya dia, di tengah kondisi yang penuh dengan keputusasaan, di tengah kondisi yang penuh dengan ketidakadanya harapan. Tapi Engkau boleh menyatakan karya-Mu, boleh menyatakan kuasa-Mu, karena Engkau adalah batu karang yang teguh, dan Engkau yang sanggup untuk menyatakan akan kebenaran-Mu, dan menyatakan akan kuasa-Mu di tengah segala hal yang dihadapi. Kami mau datang kepadamu Tuhan, ketika kami sebagai anak-anak-Mu untuk datang di hadapan-Mu, meyakini bahwa Engkau adalah batu karang yang kokoh, tidak ada yang sanggup untuk menggoyahkan, tidak ada yang sanggup untuk menghalaukan, sebesar apapun dan sekuat apapun tantangan yang kami hadapi. Kami berdoa Tuhan datang ke dalam hadirat-Mu sebagai pribadi-pribadi, membutuhkan anugerah-Mu untuk kami terus boleh berpegang kepada Engkau. Juga kepada pelayanan yang kami jalani, selama 1 tahun ini Tuhan, pelayanan yang tidak mudah, banyak hal yang kami jumpai, tapi kami terus meyakini bahwa Engkau adalah batu karang. Dan pelayanan ini kami bangun di atas batu karang tersebut untuk menuju kepada kesempurnaan bersama dengan Engkau. Dan kami merindukan Tuhan, biarlah kami terus boleh disemangati dan kami boleh didorong. Kami tidak berpegang kepada manusia-manusia, kami tidak berpegang kepada pengetahuan, kepintaran kami, tapi kami berpegang kepada Engkau. Engkau yang sanggup, Engkau yang mampu, dan Engkau yang akan terus menolong setiap kami untuk membawa kami, boleh Tuhan, dan setiap generasi ini, siswa, mahasiswa, alumni, untuk mencapai kesempurnaan dan mencapai keserupaan seperti Engkau. Kami merindukan biarlah itu yang terjadi melalui pelayanan kami, tengah kondisi apapun yang sulit, tengah kondisi apapun yang tidak mudah, kami tidak gugur dan kami tidak goyah, karena kami berpegang kepada Engkau. Mengucap syukur untuk Kak Anton yang sudah boleh memimpin ibadah pada malam hari ini, sehingga kami boleh sekali lagi dikuatkan. Dan Engkau yang mau pakai hamba-Mu, supaya terus boleh Engkau pakai menjadi hamba yang setia, dan hamba yang menyuarakan kebenaran-Mu, membawa generasi ini untuk datang, dan semakin hari semakin banyak generasi yang boleh dimenangkan dan dijadikan semakin serupa dengan Engkau melalui pelayanan dia juga. Kepada keluarga, biarlah Engkau si Tuhan juga akan mau pakai Kak Anton menjadi kepala keluarga, yang akan membawa seluruh isi keluarga pun untuk semakin serupa kepada Engkau. Kami mengucap syukur Tuhan, kami menyerahkan untuk acara pada malam hari ini, rangkaian acara berikutnya, biarlah Engkau si Tuhan juga akan mau pimpin. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan dipermuliakan. Simply trusting every day, trusting through a stormy way, even when our faith is small, trusting Jesus and His all, trusting as the moments fly, trusting as the days go by, trusting He
Ya, bersyukur untuk kebenaran firman yang boleh sama-sama sekali lagi kita dengar. Sekarang saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan yang terkumpul pada malam hari ini akan didonasikan dalam rangka Perkantas Peduli NTT Jilid yang kedua, yang akan di-sharingkan lebih lanjut oleh Kak Akung. Silakan Kak Akung. Oke, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Ya, pada waktu awal bencana Seroja, kami dari Perkantas se-Indonesia mengambil komitmen untuk mendukung korban bencana di NTT. Waktu itu kami berfokus mendukung melalui teman-teman Perkantas NTT. Jadi teman-teman Perkantas NTT sampai sekarang juga terus bergerak untuk memberikan bantuan di berbagai daerah. Nah, sembari kami mendukung dan mendorong alumni-alumni untuk mengambil bagian melalui Perkantas NTT, kami juga terus mencari informasi apakah ada tempat-tempat yang belum mendapatkan bantuan, dan ya dengan melalui kontak dengan beberapa alumni, akhirnya kami bisa kontak dengan ada satu alumni di Sabu, namanya Dr. Joy. Dr. Joy sepertinya bersama-sama dengan kita hari ini, nanti Dr. Joy akan sharing sedikit. Jadi di satu desa, jadi Dr. Joy ini alumni Perkantas Surabaya dulu dari kampus WM, salah satu yang dalam tim yang merintis PMK di WM waktu itu. Nah, jadi fokus bantuan yang dilakukan oleh Perkantas Surabaya yaitu mendukung ada beberapa gereja dan juga ada bantuan langsung kepada korban Seroja ya. Jadi ada 4 gereja, 3 gereja itu di Sabu, itu yang Dr. Joy bertugas di sana saat ini. Jadi 3 gereja itu yaitu Gemit, Beit El Titinalede, terus yaitu ada 3 gereja itu, dan satu di Kupang. Terus kami juga memberikan bantuan langsung untuk korban Seroja dan fokus ke desa itu. Jadi kami memang mencari desa yang benar-benar belum banyak bantuan dan kami fokus membantu di situ, dan saat ini sudah ada 26 rumah warga yang memang rusak berat yang sudah menerima bantuan. Jadi kondisi wilayahnya memang cukup jauh, terpencil, akses jalan sulit, nanti Dr. Joy mungkin bisa eksplor lebih jauh, dan 70% wilayah belum memiliki akses listrik, dan waktu itu belum ada bantuan yang disalurkan ke desa ini, sehingga akhirnya kami juga mendukung secara langsung di sana. Nah, ini bantuan untuk 3 gereja di Sabu Barat, ini gambaran kondisi gereja dan bantuan yang diberikan. Terus kami juga membantu satu gereja di Kupang Barat, ini karena waktu Seroja itu pompa air yang selama ini dipakai untuk mengalirkan air ke masyarakat dari mata air yang ada itu rusak, sehingga cukup kesulitan, sehingga kami mencari pompa di Surabaya. Sekarang lagi dalam proses pembelian dan pengiriman itu. Terus kami juga membantu berupa bahan bangunan untuk 26 rumah warga. Ini kondisi gambaran singkat tentang kondisi yang ada di sana waktu itu. Dan ini teman-teman yang di sana yang kemudian pergi untuk memberikan bantuan. Nah, apa yang kami rindu untuk Bapak Ibu dan saudara-saudara dukung adalah kami mau masuk ke dalam tahap yang kedua. Jadi kalau tahap yang pertama kami sudah menyalurkan bantuan langsung sekitar 84 juta ya. Jadi untuk gereja, untuk pompa air tadi, dan untuk bahan bangunan warga desa di Sabu Barat tadi itu sudah 84 juta, dan kami masih ada banyak sebenarnya rumah yang rusak sedang dan berat di sana. Jadi kami rindu untuk membantu lagi 50 rumah warga yang rusak di sana, dan nanti tetap akan dikoordinir oleh Dr. Joy di sana. Kebutuhan dana kami perkirakan sekitar 70 juta. Yaitu gambaran singkat dari yang bisa saya sharingkan. Mungkin saya mempersilahkan Dr. Joy untuk bisa sharing sedikit ya, sharing singkat tentang kondisi yang ada di sana. Dipersilahkan. Oke, Shalom, selamat malam semuanya. Perkenalkan saya Joy, alumni dari WM. Saat ini tugas di Sabu Raijua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Seperti yang telah Kak Akung katakan tadi, memang setelah Seroja yang terjadi 5 April, di NTT khususnya di Pulau Sabu Raijua itu mengalami kerusakan yang cukup parah. Hampir semua rumah warga mengalami kerusakan, mulai dari kerusakan ringan, sedang, berat, dan bahkan sangat berat. Dan memang kemarin sempat beberapa bulan lalu Kak Akung hubungi saya untuk
cari desa yang kira-kira bisa dijadikan desa yang akan kami bantu. Nah, saya berkoordinasi dengan orang-orang di Desa DP melalui Forum Angkatan Muda Saburai Jua. Saya berkolaborasi dengan orang-orang di sana untuk berkoordinasi dalam pemberian bantuan ini. Memang seperti yang dikatakan Kak Akung, desa ini memang sangat terpencil, jaraknya mungkin sekitar 18 km dari pusat pemerintahan di Menia. Kalau saya sendiri tugasnya di Rumah Sakit Umum Daerah Saburai Jua di Menia, tetapi untuk sampai ke tempat ini perlu perjuangan karena aksesnya cukup jauh dan juga jalannya yang cukup parah. Jadi untuk kendaraan bermotor saja kita bisa tempuh dalam waktu 1 jam. Nah, untuk kondisi masyarakat di sana, untuk kondisi sosial ekonominya memang termasuk kondisi yang sangat memprihatinkan, termasuk kelompok ekonomi rendah, bahkan ada yang di bawah garis kemiskinan. Selain itu untuk kondisi kerusakan rumah warga seperti yang telah Kak Akung tampilkan tadi, memang beberapa rumah itu dibuat dari atap alang-alang atau orang bilang pakai daun tuak, tapi yang saya bantu kemarin fokus ke rumah warga yang memakai atap seng. Karena memang bantuan yang kami berikan tidak bisa fokus untuk membangun dari awal, jadi kami hanya membantu beberapa rumah warga yang rusak sedang, berat, dan bahkan sangat berat untuk perbaikan atapnya. Sudah 26 rumah yang telah kami bantu dari total sekitar hampir 70-an rumah yang mengalami kerusakan. Nah, untuk dana selanjutnya, kemarin saya sempat sharing ke Kak Akung untuk saya rencana mau membangun sebuah rumah layak huni, 2 rumah layak huni untuk ada opa dan oma yang memang rumahnya dari atap alang-alang dan rubuh sampai ke tanah. Jadi benar-benar hanya tinggal di sebuah gubuk kecil. Dan itu memang sangat memprihatinkan karena memang kondisi Saburai Jua sekarang lagi kondisinya angin kencang sekali dan bahkan kemarin hujan deras dari pagi sampai malam. Nah, berharap donatur dan teman-teman perkantas bisa membantu kami khususnya di Pulau Saburai Jua. Oke. Kemarin juga kami sempat memberikan bantuan sembako. Saya memberikannya kepada mereka yang benar-benar sangat butuh. Jadi perkirakan sembakonya saya ambil ada 5 kakak dengan dana yang diperkirakan itu masing-masing kakak mungkin 1.500.000 untuk setiap kakak untuk paket sembako lengkapnya. Jadi bisa memenuhi kebutuhan mereka bukan hanya hitung hari atau minggu tapi mungkin sampai berbulan-bulan. Oke, sekian yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Terima kasih. Shalom. Oke, terima kasih Joy. Saya kembalikan kepada pemimpin acara. Ya, terima kasih Kak Akung juga Dr. Joy yang sudah sharing. Ya, kita akan terus mendukung NTT dengan persembahan di malam hari ini akan kita donasikan. Bagi Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, nanti persembahan dapat ditransfer ke rekening Yayasan Perkantas atau dapat mengirimkan lewat scan barcode yang akan nanti muncul di layar perangkat Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Sambil kita mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan Hidup Bagi Kristus. Ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk hidup bagi Kristus, hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus, hanya mungkin karena
ku mau hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Nya. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Ku mau hidup bagi Kristus. Ku mau hidup bagi Kristus. Kiranya persembahan yang boleh terkumpul menjadi berkat untuk teman-teman juga rekan-rekan di NTT. Ya, Bapak Ibu dan juga rekan-rekan sekalian, karena malam hari ini spesial begitu ya, ulang tahun Perkantas Surabaya yang ke-48. Maka dari itu yang namanya ulang tahun tidak lengkap rasanya kalau tidak ada menyalakan lilin atau meniup lilin gitu ya. Nah, seperti yang flyer juga undangan yang sudah tersebar, yang sudah didapatkan oleh Bapak Ibu rekan-rekan sekalian, ada keterangan tertulis untuk menyiapkan lilin begitu ya, untuk perayaan di malam hari ini. Jadi karena hari ini hari perayaan ulang tahun, maka kita akan merayakannya dengan meniup lilin. Jadi aku saat ini mempersilakan Bapak Ibu juga rekan-rekan sekalian untuk mempersiapkan lilin, untuk boleh sama-sama kita bersuka cita merayakan momen malam hari ini, juga mengabadikannya gitu ya. Ya mungkin Bapak Ibu dan rekan-rekan yang tidak memiliki lilin saat ini dapat menggantinya dengan menyalakan flashlight HP gitu ya. Atau bisa mendownload di aplikasi HP ada lilin-lilinan ya, lilinan supaya juga ikut gitu ya merayakan dalam bentuk lilin. Ya nanti juga saya akan pegang lilin, masih dinyalakan punya saya. Oke, boleh disiapkan Bapak Ibu rekan-rekan sekalian. Ya saya akan terima lilin saya. Terima kasih Mas. Ya. Sudah? Ya lilin ya. Ulang tahun. Yeay. Ya kita akan merayakan ulang tahun Perkantas Surabaya yang ke-48. Sambil kita memegang lilin ini, kita akan menyanyikan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun kami ucapkan kepadamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia pada Yesus Kristus, Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur, Tuhan telah pimpin langkahmu pada Perkantas. Selamat ulang tahun pada Perkantas. Selamat ulang tahun. Oke, boleh ditiup untuk kita sama-sama sukacita. Yeay, ya tolong dibantu yang di sini teriak juga, yeay gitu. Semoga kedengaran ya. Ya, selamat ulang tahun untuk Perkantas Surabaya yang ke-48. Selamat ulang tahun untuk pelayanan kita bersama.
Ya, berikutnya kita akan sama-sama berdoa dalam doa syafaat. Nanti doa akan dipimpin oleh rekan saya, Celia dari Universitas Surabaya, dari pelayanan mahasiswa. Aku mempersilakan Celia untuk memimpin kita berdoa syafaat. Baik, selamat malam. Kita satu hati, kita berdoa. Tuhan Allah kami dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa untuk suatu kesempatan yang sangat indah kami semua bersama-sama beribadah mengucap syukur atas pertolongan Engkau Bapa, menyertai perkantas sampai detik ini dan untuk masa yang mendatang di dalam pelayanan yang Engkau terus sediakan dalam kecukupan dana dan juga teman-teman yang melayani, Engkau yang menolong Bapa. Dan kami berdoa Tuhan agar pelayanan ini terus maju ke depannya untuk memuliakan nama-Mu. Kami berdoa Bapa dalam rangkaian doa alumni nantinya yang akan diadakan pada 23 Juli. Engkau yang menolong Bapa agar kakak-kakak alumni memiliki kesatuan hati untuk menolong dalam doa terhadap masalah serta hal-hal yang dialami bangsa ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman fresh graduate yang telah menyelesaikan perkuliahan dan berada dalam masa pencarian pekerjaan ataupun berencana untuk studi lanjut dan serta rencana-rencana ke depannya. Engkau yang menolong Bapa agar semua yang direncanakan Engkau yang membuka jalan agar semuanya sesuai dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk kakak-kakak alumni yang di dalam masa pandemi ini terdampak Tuhan, baik dalam pekerjaan ataupun bisnis yang dijalankan selama masa pandemi ini harus menurun. Engkau yang menolong Bapa agar ada jalan-jalan yang terbuka Tuhan melalui inovasi-inovasi serta teknik marketing yang baru dan juga hal yang bisa dilakukan selama pandemi ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk rapat pertengahan tahun yang akan diadakan tanggal 3 Juli nanti. Engkau yang menolong Tuhan agar PMK Kota bersama dengan teman-teman yang pengurus juga dan juga staf bisa sama-sama merancang dan mengevaluasi pelayanan yang sudah dijalani selama setengah tahun ini. Kami juga berdoa untuk pertemuan para PKK agar terus menjadi penggerak dan juga orang-orang yang mau untuk melayani di dalam KTB-KTB sehingga semangat pelayanan, semangat penginjilan terus bisa diteruskan dan bisa untuk menjadi suatu hal yang baik agar momentum itu bisa terus diberikan kepada teman-teman KTB. Kami juga berdoa untuk penyambutan mahasiswa dan siswa baru yang akan dilakukan nanti secara online agar semuanya berjalan dengan baik. Kami berdoa Tuhan khususnya untuk para teman-teman siswa, yakni dari kakak staf, kakak pembimbing siswa, dan juga kakak PKK, agar semuanya diberikan kekuatan kesehatan yang cukup serta hikmat Bapa di dalam menjalani pelayanan online ini. Kami berdoa juga Bapa untuk kasus COVID-19 yang terus meningkat Tuhan. Tuhan Yesus yang menolong dengan kasus yang demikian banyak tersebut agar kebutuhan-kebutuhan medis serta masyarakat Indonesia khususnya juga kami semua di sini agar bisa terus waspada dan kami bisa menjaga diri kami serta teman-teman yang berjuang juga untuk bisa perlahan-lahan sembuh dan mereka memiliki hati yang gembira untuk perlahan-lahan mengikuti semua prosedur kesehatan dan akhirnya juga bisa kembali pulih. Kami berdoa Tuhan untuk tenaga kesehatan serta semua teman-teman juga yang dalam keadaan sehat agar terus memberikan yang terbaik Tuhan dan bisa menjaga diri serta keselamatan orang lain juga. Terima kasih untuk berkat dan penyertaan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Putra, dan Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Amsal 22 ayat yang ke-1. Nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian, pada kesempatan malam hari ini, pada kesempatan yang indah di saat ini, kita akan memberikan penghormatan bagi seseorang yang telah memberikan hidupnya untuk kegerakan pelayanan perkantas. Kita akan mengingat akan kisah kehidupan, pelayanan, dan nama baik
dari beliau yang telah meninggalkan kita pada 22 Januari lalu. Biarlah melalui video yang akan kita saksikan bersama, kita boleh sama-sama meneladani semangat beliau secara khusus dalam penginjilan dan pemuritan yang selama masa hidupnya beliau kerjakan. Kita akan menyaksikan video Our Tribute to Pak Yahya Setiawan. Memang kita ada waktu untuk saat teduh, tapi ada waktu di mobil itu saya biasa nggak setel yang lain, nggak setel radio atau apa, setel kaset-kaset khotbah gitu ya, untuk terus mengingatkan. Jadi kadang waktu di jalan ini kan nggak terasa gitu ya. Nah itu kita manfaatkan untuk isi dengan firman. Jadi kita nggak hanya waktu-waktu yang kita sediakan khusus untuk dengan Tuhan, tapi setiap saat itu menjadi relasi kita dengan Tuhan. Ya, mengenal Pak Yahya selama 18 tahun pelayanan saya di Badan Pengurus Cabang Perkantas Regional Jawa Timur, tidak hanya meninggalkan kesan tentang seorang yang setia, penuh kasih dan konsisten, tapi beliau menjadi seorang figur hamba Tuhan yang tahu kemana Tuhan pimpin hidupnya. Beliau adalah seorang anak, seorang saudara, suami dan ayah yang menunjukkan kecintaannya kepada keluarga, membangun menara doa di Sidoarjo bersama dengan istri tercinta, Bu Maria Tisa, membentuk figur Yan, anak pertamanya menjadi seorang yang mandiri, punya cara khusus untuk menarik hati Titi, Siti Moti, anak kedua beliau.
bahkan kecintaannya kepada mama, keakrabannya kepada kakak dan adiknya. Cerita yang kesannya ini biasa saja justru semakin menguatkan figur seorang Pak Yahya, seorang yang humble, yang bijaksana, dan yang sangat terbuka di dalam pikirannya. Dalam rapat BPC sampai bulan ini, kami masih kadang nyeletuk begitu ya, mengatakan tanya Pak Yahya, karena biasanya beliau selalu hadir di dalam rapat-rapat kami. Dan kami tersenyum, karena sebenarnya itu adalah tanda bahwa kami masih gagal move on. Besok 27 Juni adalah peringatan ulang tahun ke-55 beliau. Namun ucapan selamat dan doa yang biasa kita sampaikan akan berbeda. Karena 5 bulan yang lalu Pak Yahya sudah bersama dengan Tuhan, bersama dengan Bapa di surga, dan yang bisa kita kerjakan bersama adalah meneruskan semangat pelayanan beliau bagi penginjilan dan pemuritan secara khusus dalam program 30 tahun pelayanan Perkantas Regional Jawa Timur. Pak Yahya sudah meninggalkan teladannya dan finishing well. Bagaimana dengan kita? Di momen 48 tahun Perkantas Surabaya, kami BPC Perkantas Jatim mengucapkan terima kasih kepada Tuhan yang sudah dan masih setia mempercayakan pelayanan ini dan menunjukkan kesetiaannya di tengah masa pandemi. Bapak, Ibu, dan sahabat Perkantas, rekan-rekan yang boleh bergabung malam ini, terima kasih untuk semua dukungan doa, dukungan pemikiran, masukan, dan dana yang sudah diberikan, sehingga pelayanan ini tetap boleh berjalan dengan baik. Doakan kami terus, supaya mencari kehendak Tuhan, menemukan bentuk yang efektif untuk menjangkau siswa, mahasiswa, dan alumni. Bahkan kegerakan pelayanan ini yang boleh berjejaring dengan gereja di tengah-tengah masa yang tidak mudah. Dan biarlah setiap kami boleh mengupgrade diri. Terima kasih kepada rekan-rekan board dalam jaringan pelayanan regional Jatim yang terus bergandengan tangan bersama buat visi dan misi pelayanan ini. Terima kasih kepada rekan-rekan staf yang berjuang di garda depan. Tetaplah bekerja sama dan peka merespon kehendak Tuhan untuk pelayanan ini. Dan terima kasih kepada adik-adik siswa yang boleh ambil bagian dalam pelayanan malam ini. Terima kasih untuk kerjasamanya. Seperti dalam 1 Samuel 2 ayat 2. Tidak ada yang kudus seperti Tuhan. Sebab tidak ada yang lain kecuali Engkau. Dan tidak ada gunung batu seperti Allah kita. Bahkan di dalam api pun bukan menyembahmu. Selamat ulang tahun bagi Perkantas. Selamat ulang tahun bagi semangat kita semua. Tuhan memberkati. Bahwa di setiap zaman memang selalu ada tantangan untuk melayani generasi muda. Tapi di malam hari ini, kakak-kakak staf akan mengajak kita untuk terus setia mengerjakan pelayanan, untuk terus bertahan di dalam hal yang Allah anugerahkan. Dalam hari ini, kakak-kakak staf akan mengajak seluruh komponen, baik itu siswa, mahasiswa, alumni, juga gereja yang saat ini hadir, untuk meyakini bahwa tiada seperti Allah kita, bahwa Dia senantiasa setia memimpin dan menyertai kita. Allah gunung batu kita, Allah adalah sauh yang kuat bagi jiwa kita. Kita akan menyaksikan persembahan pujian dari kakak-kakak staf. I want to serve in the purpose of God.
Bapak, Ibu, serta rekan-rekan sekalian, kita telah berada di penghujung acara di ibadah syukur ulang tahun Perkantas yang ke-48. Oleh sebab itu kita akan menutup dan mengakhiri ibadah di malam hari ini dalam doa. Saya mempersilakan dengan kasih Kak Anton untuk menutup kita dalam doa. Saudara, mari kita tundukkan kepala kita di hadapan Tuhan. Hormat, pujian, kemuliaan, segalanya kami kembalikan kepada Tuhan. Tuhan yang punya pelayanan ini, Tuhan yang memulai pelayanan ini, Tuhan yang menopang pelayanan ini. Dan segala yang kami sudah dedikasikan malam hari ini boleh kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami mohon ampunan-Mu jikalau ada setitik pun itu yang menjadi noda, yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ampuni, kuduskan, supaya boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan kami masuk di dalam kehidupan kami, mengerjakan visi ini, di dalam tugas panggilan kami masing-masing, dalam keluarga, pelayan siswa, alumni, dan juga mahasiswa. Dan biarlah ya Tuhan, kasih yang kekal dari Allah Bapa, sejahtera yang sempurna dari Allah Anak, penghiburan, kekuatan, sukacita dari Allah Roh Kudus, memimpin kita berdiri teguh di hadapan Allah yang tiada tara, Allah yang tidak tergoyahkan, Allah yang sudah menang itu, untuk terus mengerjakan panggilan, penginjilan, dan pemuridan ini saat ini dan sampai Tuhan datang kembali. Amin. Ibadah syukur dan Perkantas selesai. Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Silakan bersaat teduh masing-masing di tempat. Selamat malam Bapak, Ibu, dan saudara semua. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat ulang tahun untuk kita semua. Ya, Tuhan berkati. Amin. Bersyukur untuk ibadah malam hari ini yang boleh kita ikuti bersama. Terima kasih secara khusus untuk Bapak, Ibu, rekan-rekan, kakak-kakak alumni, teman-teman mahasiswa, juga adik-adik siswa yang malam hari ini boleh hadir, serta rekan-rekan pelayanan gereja juga dari kakak-kakak STT Trinity. Kami mengucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran di malam hari ini. Kiranya kita semua diberkati oleh ibadah yang boleh kita ikuti bersama di malam hari ini. Mungkin untuk lebih meriah bisa mengirimkan chat di ruang chat di Zoom. Selamat ulang tahun Perkantas yang ke-48 begitu ya, supaya ramai. Atau boleh diberikan reaction, love, atau apa itu yang ya open cam boleh. Oke. Ya, selamat ulang tahun untuk pelayanan Perkantas Surabaya yang ke-48. Tuhan memberkati.